Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mabad. Apa kabar anak-anak Ustaz? Apa kabar anak-anak Ustaz? Ya, harapkan juga antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, karena ini kita sudah mulai, ya kita sudah membuka pelajaran ini, saya harapkan antum bisa lebih serius lagi, ya, karena kita akan segera memulai pelajaran kita. Baiklah anak Ustaz, ini hari ini anak Ustaz yang kelas 10 ini ya baru mungkin ada yang beberapa kali, tapi kebanyakan belum pernah berjumpa sama Ustaz di kelas 10 ini, ya. Jadi Ustaz harapkan antum bisa membedakan bagaimana saat antum belajar di rumah, bagaimana saat antum belajar di sekolah, ya. Memang banyaknya orang tua antum yang menginginkan antum masuk ke sekolah ini agar apa? Agar antum tuh bisa merubah cara belajar antum, merubah adab antum, ya. Apalagi sekarang ini kita sudah kelas 10, mungkin yang di SMP sudah berjumpa dengan Ustadz, ya. Ustadz harapkan di kelas 10 ini antum sudah berubah, lebih dewasa lagi, bukan makin bertambah umur, makin kecil, makin anak-anak, ya. Kalau dulu di SMP kelas 7 masih belajar itu sambil banyak bercandanya daripada belajarnya, susah diaturnya daripada bisa diaturnya. Ustaz harapkan itu nggak akan terjadi lagi di kelas 10 ini. Di awal Ustaz masuk, Ustaz perhatikan satu persatu, ya. Masya Allah, si Irfan lah yang Ustaz perhatikan, yang sepertinya sudah ini ya, sudah ada perubahan, kedewasaan itu udah muncul Ustaz, ya. Kemudian anak-anak Ustaz yang baru, Jian, si belakang siapa? Ilyas kemarin itu masuk, ya? Iya, sama si Nikola, ya kan? Ya, jadi sebenarnya begini anak-anak Ustaz, ya. Ini perlu antum pahami juga, ya. Kita belajar ini penting kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, ya. Bagaimana antum bisa mendapatkan keberkahan ilmu itu kalau antum sendiri, ya, tidak menghargainya. Jadi seperti itu anak-anak Ustaz. Jadi banyak sekali ya keberhasilan murid itu sebenarnya bukan dari memang dia cerdas Ustaz, memang dia anak yang pintar Ustaz, ya. Mungkin karena kepatuhannya. Kalau sekarang kan enggak, mantap dilihat ada ustadznya yang agak lain sedikit, nih paten ini kita bully nih, kita celah ini waktu ngajarnya. Macam mana mau mendapatkan keberkahan ilmunya, ya kan? Wah, ini ustadznya agak lain nih, gayanya nih beda nih sama yang lain-lain nih. Nah, akhirnya begibah kita pula lagi. Nah, jangan seperti itu anak Ustaz, ya. Harapkan antum ini yakin Ustaz, semakin antum naik kelasnya, semakin dalam ilmu antum, ya. Kalau sudah semakin dalam ilmu antum, artinya antum tidak mungkin, ya, makin berbuat salah. Baik anak-anak Ustaz, coba kita buka buku kita. Kemarin kita Ustaz ada ini, kalau yang masuk pasti sudah membuat tugas ataupun sudah itu spidol sekolah atau spidol antum? Ya, spidol kita mana? Tempat hijau. Yang hitam mana? Mana nih? Oh iya, yang hitam mana nih? Sudah? Kemarin kita sudah kerajinan dengan inspirasi
non benda. Betul ya? Betul ya, Farhan Aditya? Antum yang paling sering masuk saya lihat. Insya Allah benar. Ustaz. Masya Allah. Jadi apa tugas kita kemarin itu? Enak. Non. Tuh. Non. Ya, apa? Coba berbicara dulu, biar lebih fokus di dalam belajar. Soleh boleh ke belakang, Soleh. Boleh sini Pak. Nggak ada buku Ustaz. Ya nggak apa-apa, nggak ada buku. Ya, dengan kerajinan, dengan inspirasi budaya non benda, bukan begitu juga lama. Ya. Jadi tugasnya kemarin adalah apa tuh? Karena ada banyak yang lain berlalu. Lu bukan apa-apa ya. Belum kita nggak dimainkan semalam ya. Bahkan juga itu. Apa tuh? Ustaz suruh antum mencari sebuah ya inspirasi budaya non benda. Artinya apa itu inspirasi budaya non benda? Mencari sebuah cerita, ya kan? Cerita apa? Cerita misalnya cerita rakyat yang bisa diangkat menjadi sebuah kerajinan, benda-benda kerajinan. Jadi Ustaz setiap masuk selalu mengulang dan selalu antum masih kosong, ya kan? Masih kosong. Mbak, udah 2 pekan Ustaz. Karena apa? Karena antum tidak melihat video pembelajarannya, sehingga tugas-tugas yang diberikan pun ya udah nggak berjalan. Ya, kan sudah saya contohkan. Itu dari daerah mana kemarin? Ustaz, si Rizky dari Donokoba, mesti kan Ustaz ya kan? Oh iya, saya Ustaz. Anak ingin mengangkat cerita tentang Ustaz suruh cari cerita rakyat. Cari cerita kan? Jadi kerajinan. Iya, mana dia ya? Mana dia yang sudah kamu buat? Itu ya masalahnya. Inilah salah satu kegagalan kita dalam belajar ya anak Ustaz ya. Artinya kita ini nggak mau sebenarnya, nggak mau meningkatkan kualitas kita. Ya. Seharusnya, ya, seharusnya sebelum Ustaz membacakan ini, antum sudah baca juga di rumah. Jadi tidak kosong. Oke, ini akan coba antum perhatikan ya di sini. Jadi budaya non benda di sini dalam membuat pencarian ide, ya pencarian ide tentunya antum pertama itu mencari ya budaya non benda, ide ya untuk mendapatkan ide, mencari apa yang akan kita buat, ya. Kemudian produk apa yang ingin kita buat? Produknya apa nih? Dalam bentuk apa? Dan budaya non benda ini semua sudah tahu ya. Kemarin itu ada cerita rakyat ya kan. Kemudian ada pantun misalnya. Ya ada pantun. Dari situ bisa dijadikan ide. Coba Ustaz tanya Revan, ya. Inilah salah satunya kita itu nggak siap untuk belajar. Ditanya kita takut. Kalau bisa kepala kita masuk ke dalam laci meja itu. Biar apa? Biar guru kita nggak tahu kalau kita tuh ada saat itu. Tapi kalau ketika gurunya menjelaskan, menghadap ke belakang semua muncul, ya kan? Wah, dengan keributan di belakang gurunya. Anak-anak saya perhatikan ya, dalam perancangan kerajinan ya dengan inspirasi
budaya non benda. Pertama itu ya, potensi budaya non bendanya itu apa? Ya. Ceritanya apa? Semalam itu ada juga yang saya contohkan tentang maling kundang misalnya kan? Caranya kan? Nah, mau dibuat apa tuh cerita maling kundang itu? Kemudian kita harus tambahkan dengan material ya, apa dan tekniknya. Bagus. Udah saya contohkan juga kemarin tuh. Upayakan material yang ingin kita buat, ya bahan-bahannya maksudnya, yang mudah kita dapatkan, yang di lingkungan setempat. Saya contohkan juga kalau misalnya si Farhan Aditya tinggal di daerah Gunung Sinabung, ya kan? Gak mungkin dia membuat ini kerajinan nanti dari bahan-bahannya dari cangkang kerang. Cocok? Kenapa gak cocok? Kenapa cocok? Cocok nggak kira-kira Farhan? Enggak. Bisa aja ya, tapi nggak apa? Karena merepotkan kita. Daerah pegunungan, hutan, ya kita cari bahan-bahan dari kayu yang sesuai kan. Masa kita pergi ke Pantai Cermin lagi? Berapa lagi biaya kita untuk mencari bahannya ya kan? Iya kalau nggak. Nah itu kan dapat. Lagi nggak musim kerang, ya kan? Nggak tahu sih. Musim durian. Ya. Jadi ini anak master ya. Kita pahami dulu. Jadi ini kita mau membuat sebuah ide kerajinan, tapi apa ini yang melatar belakang kita membuat? Ya tentunya, Lukman nanti boleh buka tuh Lukman. Nah, udah sampai itu. Ya. Tentunya kita bisa pikirkan lah daerah kita tuh. Kalau ditanya antum orang apa? Orang Medan. Ya apa tuh kekhasan daerah Medan ya? Pasti kita tahu. Kalau apa kita nanti kuliah misalnya kan? Kuliah ke Jawa. Ditanya orang apa Farhan? Orang Medan. Apa kekhasan daerah Medan tuh? Misalnya keunikan budayanya. Tahu. Hantu bukan orang Medan, nggak percaya orang Medan nanti. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi itu wawasan dan alasan ya. Jadi hal-hal seperti ini memang kita sedikit banyak harus tahu. Kalau ada orang bilang mana daerah Sumatera Utara, pasti orang berpikir apa? Wah, ya kan? Iya. Sampai terkenal di mancanegara. Kalau orang dari luar kota, misalnya tentang Medan apa nih? Apa yang menonjol daerah budaya atau bangunan ataupun mungkin makanan ataupun pakaian. BPK. Hah? Apa? BPK. GPK. BPK. Ya bisa jadi karena dia tinggalnya daerah sana. Iya kan? Daerah Simalingkar dan sekitarnya. Iya gitu. Beda lagi, ada yang tinggal di anak pelajar, apa terkenal durian sana. Iya kan? Terkenal kan? Nah, tapi ini tentang budaya non budaya, cerita-ceritanya. Ya, pantun-pantun misalnya. Kalau maling kundang itu daerah mana? Hah? Iya, Sumatera Barat. Dan setiap daerah itu pasti ada anak-anak, nggak mungkin nggak ada dongeng-dongeng cerita. Bahkan ada yang cerita si kancil, ya kan? Itu bisa diangkat menjadi sebuah karya, sebuah kerajinan, ya kan? Apa kira-kira di daerah itu pasti ada. Bahkan ini sempat Ustaz suruh tuh cari aja di internet bisa bilang. Walaupun nanti bukan daerah itu, kan berjalan juga. Gimana ada kira-kira tugasnya? Enggak juga. Irfan? Keluar lagi sir. Kalau gini nggak tahu apa ya. Ini Anak kita ya. ya itu Ikram? Enggak juga. Ya kan? Baik, ya jadi beginilah anak-anak. Jadi kita ini ya sulit berkembang kalau kita tuh nggak mau berusaha meningkatkan potensi diri kita. Misalnya kita tuh anak sih bisa seperti ini memang bakat aja Ustaz. Sebenarnya anak nggak rajin-rajin kali berojahan di rumah, ya kan? Tapi memang Allah berikan bakat anak. Tapi nggak pernah kita gali untuk bisa melebihi dari itu.
Sehingga orang yang nggak berbakat pun nanti akan bisa menyusul kita, karena dia banyak latihan. Itu yang terjadi sama kita. Kita terlalu banyak santai, apalagi anak-anak Ustadz generasi COVID-19 ini, ya, yang hidup di tengah-tengah wabah, ya kan? Hidup di tengah-tengah wabah, ya banyak kalanya, banyak mainnya pada belajarnya. Buka buku ini, yakin Ustadz, buku ini nggak akan pernah terbuka ini kalau nggak Ustadz suruh bawa ke sekolah, bukakan Irfan halaman segini, itu pun dibuka aja nggak dibaca, lihat. Kalau dicium, baunya masih bau toko. Dijual lagi pun mesti mahal nih harganya. Kalau diiklankan tuh apa? Apa namanya katanya? Kalau biasa di iklan tuh, kalau barang yang masih bagus, no minus. Ya kan Pak? Ini Quran pun mungkin ada berapa generasi? Oh ya. Nah, jadi seperti ini anak-anak saya. Kita perhatikan ini latar belakangnya atau budaya dan benahnya, ceritanya, pantunnya yang kita ambil. Kemudian potensi material dan tekniknya, ya, material dan tekniknya. Kalau dari kayu, kita cari materialnya, ya, misalnya tadi temanya tentang anak mau Danau Toba, Ustaz, ya kan? Danau Toba. Apa yang mau antum buat karya dengan tema Danau Toba itu dari bahan kayu. Mau antum apa kan? Cincang-cincang kayunya. Nah, dia apa kan kira-kira? Soleh. Diukir, masya Allah ya, diukir. Dijadikan bentuk apa nih Pan kira-kira Pan? Iya, bisa ukiran San. Anak mau buat ukiran atau ya hiasan dinding. Hiasan dinding mau bentuk 3 dimensi. Pemandangan Danau Toba. Masya Allah. Bisa ya Pan? Susah ya. Iya tapi bisa ya. Apa lagi kira-kira? Ide yang lain. Ayolah. Gunakan itu. Pagi-pagi itu biasanya masih banyak ide tuh, banyak. Antum kirain karya-karya misalnya dalam bentuk kan sekarang nih banyak nih. Game misalnya kan. Ya itu nggak ada. Itu nggak ada juga. Iya iya kan. Segala sesuatu yang dibuat manusia itu termasuk karya lah. Iya kan? Manusia yang buat. Kalau antum bukan karya. Karena bukan buatan manusia. Iya kan? Jangan ketawa-ketawa aja Pak. Paham apa sih antum? Ya kan Rukman? Ya. Nah jadi seperti itu. Ya. Coba perhatikan. Jadi proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan. Nah, pembuatan sketsa, baru langsung sketsa dulu, ya. Misalnya ada ide nih, wah ini idenya nih tentang apa nih? Tentang karapan sapi nih, ya kan? Ada kan cerita apa? Potensi daerah karapan sapi, ya. Tentang panjat pinang, Ustaz, ya kan? Paham nggak maksudnya? Ikra. Jadi kira-kira apalah ide antum? Antum daerah mana nih? Pantai Labu? Oh Pakam. Pantai Labu. Pantai, ya kan? Dekat-dekat itu lah ya kan? Dekat. Jadi apa potensinya nih? Antum kalau tahu daerah, materialnya ini apa nih kira-kira yang bisa ada di daerah? Banyak. Iya. Antum di rumah aja? Iya. Nggak keluar-keluar? Nggak pernah? Handphone aja yang antum pegang, nah itulah Al-Quran. Apa? Kita harus apa? Ya, prasangka baik aja sama seseorang itu, ya kan? Kalau kita prasangka buruk, nggak ada untungnya sama kita. Prasangka baik aja. Soleh kira-kira, nih Soleh ini dari daerah juga. Biasanya dari daerah-daerah itu yang merantau itu dia lebih khas dia ke daerahnya, lebih mantap. Ya sih kira-kira kan. Boleh. Itu dari kampung durian runtuh kan? Hah? Dari mana?
Kang? Itu apa tuh? Kekhasannya apa? Potensi daerahnya apa tuh kira-kira? Beringin. Dia nolak. Iya, nggak tahu juga. Berarti main HP aja. Nolak. Nolep. Nonton laptop. Gak ada lah. Hah? Banyak tamu. Tambang. Ya itu kan potensi daerah ya. Kan bisa ada emas tak pernah nanti. Atau ya itu lebih apa lagi kan? Mas sandwich. Gimana? Rasanya pasir. Pasir, nah, ya kan? Pasir. Ya, bisa nih antum buat karya-karya ini ya, yang dari ini dicor misalnya kan, kayak cor-coran, cetak. Oke, Gian kira-kira. Nah, ini Gian nih. Gian ini banyak daerah yang dikunjunginya kan Gian. Nah, kira-kira di daerah antum Jambi kan? Bukan, Palembang. Jadi, Bukan. hah? Riau. Oh, Riau ini lagi ya. Riau. Minyak. Kau tahu tuh minyak. Ya memang itu. Sawit. Apa kira-kira Gian? Sawit. Sawit ini ya, kalau antum perhatikan materialnya apa tuh? Pasti kan ada bagian-bagian dari kelapa sawit ini yang nggak terolah ya kan? Iya kan? Apa diolah semua dari batangnya, dari buahnya? Biasanya sih ya. Tangkap jadi daunnya sedikit satu bibir. Itu kan bisa kan? Kan potensi kan? Lidinya misalnya ya kan? Antum buat apa? Buat untuk gangguin rambut. Untuk melibas ragi? Enggak lah, itu kan ya. Nah jadi seperti itu anak-anak saya. Nah ini kita lanjutkan ya, biar antum membuka alam pikiran antum ya. Nah juga produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi yang akan diminati pasar. Jadi anak-anak Ustadz ya, kadang-kadang kita membuat sebuah karya ini ya, berasa yang bagaimana buat, padahal kita nggak berpikir ke depan. Maunya apa yang kita buat tuh menjadi sekarang trending topik, ya kan? Iya. Aku lihat banyak kali orang yang sebenarnya melakukan hal yang biasa-biasa aja, ya kan? Tapi dikemas dengan yang nggak biasa. Seperti Ya, misalnya orang kan biasa, Ustadz nih kemarin itu lihat, ya sekarang kan orang banyak nih profesinya sebagai apa? YouTuber. Iya kan? Iya. Gimana itu katanya anak apa? Ya. aku nggak tahu. Nggak tahu ya? Aku nggak ada yang Ya jadi gitu. Jadi dia melakukan hal-hal biasa ya kan? Ya kan? Yang mungkin hal itu sebenarnya banyak yang dibutuhkan orang, informasi-informasi yang kita buat itu. Ya kan? Dibuat videonya, dikemas dengan yang menarik ya kan? Bahkan sekarang anak-anak Ustadz, kalau orang mau beli handphone orang itu lihat YouTube dulu. Orang mau beli laptop, dia nengok YouTube dulu, lihat reviewnya ya kan? Kenapa? Agar kita cerdas dalam membeli. biar tahu dia. Biar tahu Mana nih speknya ini untuk main gaming nih Ustaz. Nah, jadi anak harus beli yang spek gaming. RAM-nya besar, ya kan? Memorinya gede, Bukan Realme ada. kan itu kan? Itu. Jadi Xiaomi ya, Xiaomi. bahkan banyak sekarang nih yang Oppo. orang-orang yang di daerah sana menjadi kaya raya karena dia apa? Karena dia mengangkat potensi daerah. Kita apa? Oh, karena nih hobinya nih elektronik Ustaz, gadget nih Ustaz, ya kan? Jadi apa-apa, ini anak ya memang zaman sekarang ini lebay itu penting ya kan? Iya, berlebihan kadang-kadang sesuatu yang nggak perlu kita tonjolkan ya kita lebih-lebihkan. Apalagi saat sekarang ini media ya, tersebar luas tanpa batas. Ya, mau dari daerah pelosok manapun bisa. Orang bisa kenal si Farhan sampai ke pedalaman Irian Jaya sana bisa kenal. Iya kan? Iya kan? Farhan jadi YouTuber. Ya seperti itu. Nah jadi seperti itu anak-anak saya. Jadi
ini penting, inovasi ya. Kemudian estetik itu keindahan yang kita ciptakan, ya. Jangan udah buatnya dari sampah, dari bekas-bekas barang-barang bekas, sudah diolah, udah kita olah, Lebih sampah lagi. lebih sampah lagi. Iya kan? Kan sering kayak gitu terjadi kan, Pak? Oh, sering masalah lagi. Apalagi waktu udah mengumpulkan praktek kelas 9D. Iya kan? Dikumpul. Jangankan dari sampah, dari barang-barang yang baru pun Jadi sampah. jadi sampah. Karena apa? Karena nilai estetiknya nggak kita pikirkan anak-anak Ustaz. Ya. Nilai keindahannya asal jadi. Makanya saya bilang kalau antum udah disuruh membuat sesuatu tuh kerjakan semaksimal mungkin. Nggak ada istilah Ustaz, karena cuma bisanya segini. Aduh, nggak zaman lagi lah kayak gini. Iya kan? Banyak bisa kita lihat ide-ide, referensi yang lain banyak, ya. Paham ya maksud saya? Agar bisa diminati. Sekarang apa yang kira-kira kerajinan yang ingin diminati pasar itu apa kira-kira sekarang? Misalnya antum, orang sekarang buat casing HP lah, semua orang pakai HP, ya kan? Masih bisa Anak buat ditiru. dari ya memang semua karya manusia itu bisa ditiru, nggak bisa kita, dan manusia itu pasti meniru, nggak mungkin dia. Yes. Iya, pasti ditiru ya. Kalau profesor saya, Hah? kalau profesor, Ya tetap dia apa yang mau diciptakannya pasti nanti ditiru orang manusia, ya kan? Mungkin dia aja lah yang pertama kali membuat idenya, ya kan? Nah, jadi apa kira-kira? Itu harus kita pahami juga. Misalnya di sekolah ini apa yang menjadi kebutuhan anak-anak sekolah sekarang? jadi Ada tukang jalan. Kan? Itu kan potensi namanya kan. Ada kesempatan di situ. Bagus sekali Pak ini. Iya kan, Pak? Makanya dia dalam kali ini. Gak sempat tadi kan, Pak? Lihat kan? Harapan ya. Kita di balapnya masih ada. Masih Nanti di bawah aja, Pak. Kalau nggak apa? Kalau nggak bisa nyimpan biar di bawah aja letakkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi harus apa lah? Jadi kita ini anak-anak saya, kita lebih cenderung konsumtif pada kita itu menjadi produk. Tengok apa-apa. Semua kita ya, mikirnya apa? Nanti anak kumpulin duit dan anak beli aja Ustaz. Nggak pernah kita mikir udah nanti anak buat Ustaz. Nah, ya kan? Gimana? Paling mentok kalau ada sesuatu yang rusak udah nanti kasihkan sama orang betul ini. Nggak pernah kita berpikir gimana ya kalau aku bisa benerin ini. bisa viral aku ini. Bisa. Padahal banyak orang yang bisa benerin itu juga kan. Nggak viral. Tapi kita bisa benerin sendiri. Ya. Dan orang-orang terdekat kita pasti memilih kita kalau kita punya keahliannya kan. Misalnya si Ikram nih habis 30 juz. Amin. Si Farhan nanti punya anak, pengen belajar ngaji. Ya pasti dicarinya si Ikram, atau anak guru ngaji dulu, itu paling paten tuh hafalannya. Mahal lah bayarnya. Ya kan? Kawan lah. Ya kan nggak mungkin dipanggil orang lain, nggak mungkin dipanggilnya ya si Irfan misalnya. Spain. Nanti itu jadi dai gitu. Oh itu dia si Irfan terpacu mengalahkan si Ikram. Ya, itu caranya. Ya Pan, apa ya Pan? Benar sama. Berat. Oke, seperti ini anak-anak saya. Ini Ustadz kalau nggak antum buat Ustadz nggak akan berikan nilai antum di bulan ini. Oke, baik anak-anak saya. Jadi perancangan dengan inspirasi budaya non benar. Jadi kalau Ustadz dia bilang budaya non benar, antum nggak tahu ya berpikirnya kemana ya? Sejarah. Enggak. Iya. Ya berasal dari misalnya cerita-cerita rakyat tadi. Sejarah. Ya kan, ataupun ada pantun, ataupun misalnya ada tentang kekhasan daerah, misalnya ada pakaian-pakaian atau senjata-senjata itu dalam bentuk karya memang ya.
tapi ide-idenya, ya kan? Dari cerita-cerita rakyat. Misalnya kayak kemarin ya Pak, ya, membuat apa misalnya? Karyanya baju Ustaz. Batu menangis tak? Hah? Batu menangis. Bajunya batu menangis Ustaz itu. Atau maling kundang Ustaz. Nah, kan ide-ide dari situ kan. Paham maksudnya? Atau buat gantungan kunci tadi. Kalau antum pernah ke Yogyakarta, itu banyak sekali cenderamata atau oleh-oleh, ya, Candi Borobudur dibuat gantungan kunci, ya kan? Berarti inspirasi budayanya, bendanya apa? Tentang cerita Candi Borobudur itu kan, dibuat menjadi sebuah karya, ya kan? Kantor ya. Lagi pada itu. Ya, jangan di situ lah tuh. Banyak lagi. Jadi akan menerjemahkan sesuatu ya dari cerita tadi kan abstrak nih kan, nggak berbentuk ya kan, cerita tadi kan cuman cerita gitu kan, nggak berbentuk, menjadi benda yang berwujud, ya, benda yang berwujud, ya, Seperti contohnya ini ya, tapi ini kita upayakan ya. Misalnya antum buat sebuah cerita rakyat ya, misalnya inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat tak berbenda menjadi sebuah diorama mini. ini ada. Ya, diorama itu yang tentang keadaan lingkungan misalnya kan. Diorama tahu antum? Jadi ya biar Ustaz carikan. Contohnya Anda kan pernah lihat sebuah miniatur gitu kan? Apa namanya Instagram? Hah? Kenapa ini kan bolu kayak gini? Ada nyari-nyari gak dapat. Apa? Yang dia ngebahas tentang miniatur apa? Nah ini kalau antum lihat ini ada di Google. Ustaz, lihatkan di info saja ya. Iya. Carikannya di situ bisa. Iya, nggak connect ini. Dari apa? Di Gak panik, gimana? apa ini? Isi, meledak nanti. Nanti keyboardnya bisa rusak. Kram gitu. Sini. Irfan. Revan, apa? Revan. Ya Ustaz tadi pun awalnya Revan yang saya bilang kan tersebut Irfan. Jangan-jangan. Revan. Bukan. Revan. Yang lain namanya apa? Enggak, gini aja. Biar Sakit nggak- matanya saya kayak nampak. nggak ada itu. Emang nggak usah buka kok. Banyak kali. Saya ada putus besar. Enggak. Sudah? Biar nggak kecewa nonton. Ya, jadi anak Ustaz ya, seperti contohnya antum membuat sebuah ini ya tentang keadaan ya atau suasana. Mas Lukman ini juga udah mulai ini. Lukman Korslet saat gitu ya. Lukman nah ini anak Ustaz ya, untuk bisa lihat ya. Nah, itu membuat tentang tadi Danau Toba tentang cerita nah jadi antum buat sebuah diorama ya, diorama tentang Danau Toba ya kan? Antum- Bisa. Maksudnya ada yang pernah buat kayak gitu. ya jadi ini dari mana kalau nggak Enggak diorama tentang Danau Toba, bukan itu. ya belum nggak tahu Ustaz ya, ada pernah ada sih Kalau aquascape gitu satu masuk kerajaan enggak? bisa Bisa banget ya? ya Bisa.
Ya itu kan ada temanya ya. Kalau sekarang antum mau buat aquascape itu ada temanya ya sekarang, ya kan? Iya. Temanya tentang hutan misalnya gitu kan, ataupun tentang sawah, ya bisa juga. Tapi karena itu tumbuhannya beneran hidup ya. Ya hidup. Bukan maksudnya bukan plastik. Enggak gitu, udah hidup. Nah ini juga bisa. Kalau ini kan kita antum perhatikan, ya seperti keadaan aslinya, tetapi dalam bentuk yang mini, kecil, ya. Ya, antum cari misal kalau seperti ini, tengok kita lihat ya. Ya. Gini Ustaz saya fotonya di dalam tab baru Ustaz. Hah? Ustaz saya fotonya di tab baru. Kita buka semua. Enggak. Jadi nanti dia fotonya itu kayak Ustaz nengok foto di WA. Oh iya. Mana? Gitu. Benang yang lain. Oh bukan Ustaz, itu buka situ Ustaz. Iya. Benang kita. Coba klik kanan di sini. Oke, dah, biar aja dulu. Nanti biar Ustaz apakan ya. Terus ada sebagai Ini ya contohnya ya. Pokoknya kita buat semirip mungkin dengan keadaan itulah angkanya. Nah, siapa yang lebih menarik perhatian Anda? Ya kan? Jadi seperti ini, ya. Paham ya kira-kira ya, Aditya? Masya Allah. Silau juga. Ya, ini contoh juga lain ya. Contohnya adalah tentang inspirasi kepercayaan simbolis tak berbenda. Ya, sama misalnya kayak kita gini kan buat burung Garuda, misalnya gitu ya kan? Bisa juga kan? Pernah lihat burung Garuda? Atau naga misalnya, hewan yang nggak pernah apa ya kan? Diinspirasikan, wah naga ini panjang, ya kan? Ada kakinya, ya kan? 4. Ya ini kan hasil apa ya? Mungkin cerita-cerita rakyat, dongeng-dongeng yang diaplikasikan menjadi sebuah karya. Walaupun kita tidak usah anjurkan untuk membuat sebuah patung-patung ya, nggak boleh. Nah itulah gunanya kita belajar. Ya, antum harus pahami. Ustaz bilang ini mau dijadikan sebuah karya. Nah, carilah inspirasi kebayangan benda yang tidak bertabrakan dengan syariat agama kita. Apapun. Ya. Tak senjata misalnya kan, bisa juga kan, ada cerita rakyat ya, pejuang ya kan, menggunakan senjata yang bentuknya aneh-aneh ya kan, bisa juga inspirasi. Antum kirain kalau antum pakai baju batik, coba antum perhatikan, ada juga yang motif-motifnya itu terinspirasi dari gambar-gambar hewan. Walaupun kita melihatnya sekilas nggak kayak hewan gitu, tapi dia stilisasi ya, menggayakan hewan itu dalam bentuk siluet-siluet. Nah, tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya kan itu nggak boleh. Nah, Tapi lebih baik nggak tahu Ustaz. lebih baik tahu lah. Oh iya. Ilmu itu kan akan menerangi kita kan. Ibarat antum nanti jalan di sebuah gua, kalau nggak ada cahaya yang menerangi antum, kaca antum pijak, ya kan, kotoran hewan antum pijak, becek antum pijak. Tapi kalau ada cahaya, itu misalnya ada ya, bisa pilih kan? Itulah ilmu. Makanya antum sudah belajar. Nah, ini anak-anak ya. Contohnya ini simbolisnya burung, tapi ini nggak usah kita ini kan ya, ini supaya sebagai apa saja, tapi kita nggak mau mengaplikasikan dalam bentuk-bentuk makhluk hidup. Kalau diorama tadi boleh. Diorama itu masya Allah ya, lebih menarik rasa dan lebih sulit tentunya. Bayangkan kalau antum membuat seperti ini, ya, antum pasti berpikir, kira-kira material apa yang bisa kita buat untuk apa ini? Biasanya kan Diplek. Ini aja ya, ini aja mungkin Farhan ya. enggak Ustaz, dari Google-nya bisa Ustaz paste kan coba. Enggak, enggak. Bisa. Salah, Ustaz kan dia tuh. Nggak sepaten itu. Mana dia? Yuk.
Kurdi. Lelek juga. Nanti penusat itu penusat sama penusat. Iya. Akhirnya bisa juga. Nah, ya kan? Nah, bayangkanlah seperti ini, ya. Kita kan mau membuat misalnya nih ada perumahan yang enggak begitu apa ya, kumuh ya istilahnya ya gitu ya. Jadi kita karakter sengnya, karakter bekaran-bekarannya kan harus kita dapatkan kan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan seperti aslinya? Itulah kita cari bahan-bahannya kan, kita pastikan dari apa yang kita buat ya. Nah seperti itu. Wow. Ya. Ini sangat kecil sekali anak-anak saja. Bayangkan nih, ini tangan yang kuat ya, sebesar itu, ya kan? Ya kan Lukman? Nah, tegakkan badan antum. Ustaz bisa buat gitu nggak? Insya Allah. Selagi bahan memenuhi. Ya, kita jangan gini. Bisa? Nggak bisa. Nah, itu bukan jawaban seorang yang mau maju. Ya kan? Pernah Ustaz buat kayak gitu? Belum. Iya. Iya kan? Jadi seperti itu. Kayak seperti ini ya. Rumput-rumputnya. Kalau sini bilang si Aditya tadi, kayak aquascape itu memang betul-betul hidup dia. Dan itu dirawat. Kalau dia misalnya panjang kita potong juga. Ya. Iyalah, dikasih pupuk juga. Bukan antum letak-letak tiba-tiba jadi kayak gitu, enggak lah. Ya, seperti itu. Dan nanti kalau udah jadi apa warnanya tunggu seminggu minggu. Iya, nggak bisa langsung jadi. Dia tunggu dulu, tunggu hijau dulu, ya. Seperti ini. Coba antum perhatikannya, kayak bentuk tumbuhannya. Kalau kita nggak melihat ada tangan ini, mungkin kita berpikiran foto ini adalah aslinya, ya, lingkungan aslinya. Seperti itu. Dan diorama ini ya sangat bernilai ya, dijual belikan ya anak saya. Kalau antum buka di toko-toko online ya seperti Tokopedia dan lain-lain, itu ada menjual diorama ada. Ya. Dan ini sudah menjadi sebuah karya seni ya yang bernilai ekonomis. Ya. Bahkan ada orang yang ya kalau kita biasa melihat miniatur, kalau kita mau beli perumahan itu biasa ya kan kita buat ya. Tapi diorama ini dia sangat mirip sekali dengan aslinya. Dibuat mirip. Ya. Itu apa sumber? Mungkin ada kolamnya ya kan. Tambak ini. Insya Allah. Ya kalau Ustadz ini sangat tertarik sekali. Ya. Nggak tahu kalau antum, mudah-mudahan antum juga seperti ini. Ini anak saya, ini prosesnya dalam proses membuat karyanya. Paham ya Soleh? Dalam membuat karyanya. Jadi Ustadz mau antum ya pekan depan antum sudah memiliki ya misalnya ide-idenya atau ini biar kita tidak di sini-sini terus. Ustadz ingin melanjutkan ke materi yang lain ya, sudah ada idenya, berpikir sama antum, anak dari daerah ini, saat anak mau makan ini atau anak cari dari internet boleh. Kemudian antum sesuaikan materialnya apa, misalnya antum udah Ustaz, anak diorama cocok juga kayaknya ya kan. Kemudian ya bentuknya apa nih, bisa misalnya ini gantungan kunci ya kan. Berarti kita buat sendiri gitu. Ya, ini idenya dulu yang kita apakan? Kita presentasikan. Kalau usah buat belum dulu, ya. Kemudian antum bisa nanti setelah ini kita buat sketsanya dulu saja, ya kan? Kalau usah kita praktekkan langsung. Jadi perencanaan yang benar-benar matang, ya, anak Ustaz. Misalnya gantungan kunci. Kerajinannya apa Ustaz? Hah? Kerajinannya apa? Ya, ini antum yang pikirkan sendiri.
Ya, misalnya antum membuatnya dalam bentuk-bentuk. Kalau bapak menangis tuh? Hah? Bapak menangis. Batu menangisnya seperti apa? Tinggal buat bapak menangis. Hah? Tinggal buat bapak menangis. Seperti Ustaz. Dari mana? Cerita rakyat dari daerah. Oh, di TV. Kan dulu ada. Oh iya, sinetron. Sinetron. Ya, nggak apa-apa kalau itu memang bisa diangkat, asal ceritanya apa. Yang penting nanti ketika Ustaz tanya antum tahu nih ini ceritanya sebenarnya ini Ustaz. Nah, yang melatar belakangi karya ini cerita ini Ustaz. Bisa. Ya. Tapi buatlah, ingat anak Ustaz, dengan karya yang estetik dan inovasi. Ada satu inovasi juga. Tapi anak-anak Ustaz, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Ya. Insya Allah pekan depan anak-anak Ustaz, Revan, Ragib bisa lebih semangat dan mempersiapkan bahan-bahan tugas-tugas yang Ustaz berikan. Ya Ragib, ya. Ustaz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.